Aku tidak ingin merusak pestamu, jadi aku tidak akan berdebat pada kalian. Aku hanya bercanda. Tapi itu adalah lelucon yang menyinggung. Dan Sherlyn, dengarkan aku baik-baik. Kau sudah menjelekan cucu perempuanku hari ini. Jadi jangan pernah berani melakukannya lagi. Aku ini sudah tua, tapi aku bisa menamparmu begitu keras hingga wajahmu yang cantik itu menjadi rusak. Aku harap kau mengerti. Kalau kau masih tidak yakin, coba saja menghina mereka lagi. Apa yang kau katakan? Kenapa? Aku juga bisa menamparmu, Karina. Jika menyangkut harga diri dan juga martabat, maka aku akan mengambil keputusan yang tegas. Tidak peduli dari kelas mana. Berani sekali kau ini. Kenapa? Apa kau tersinggung? Sayang, aku hanya bercanda. Persis seperti caramu dan Sherlyn bercanda. Kau mengerti leluconnya kan? Bagaimana kau bisa gagal memahamiku? Nyonya Arura, kau membuatku takut setengah mati. Sarla, ayo kita cari udara segar. Aku merasa sangat tercekik di dalam sini. Ayo. Kami segera kembali. Kenapa pintunya terbuka? Oh, astaga. Sherlyn semakin hari semakin tidak bertanggung jawab saja. Dia membiarkan pintunya terbuka. Tunggu sebentar. Bagaimana jika ibunya Sherlyn, Sanjana, kembali? Tidak. Sherlyn memberitahuku kalau ibunya sedang melakukan perjalanan selama beberapa hari. Jika aku tidak salah, dia akan kembali besok. Tidak. Tapi bagaimana jika ibunya kembali sekarang? Jika dia melihatku, aku akan mati. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak punya ide. Dompetku ada di dalam. Aku tidak bisa pergi tanpa mengambilnya. Aku perlu mengambil dompetku. Aku punya ide. Oke. Meskipun ibunya kembali, dia pasti ada di kamarnya, kan? Aku akan masuk dengan tenang. Aku akan mengambil dompetku dan pergi. Tidak ada yang akan mengetahuinya. Ya Tuhan, dia? Kak Prita, bukti apa lagi yang kau butuhkan? Ya ampun, Karan. Tunjukkan padaku, itu benar mereka. Pembicaraan kalian itu membuktikan bahwa kalian berdua gila. Tapi kenapa jika mereka bersama di foto ini? Apa itu buktinya? Bagaimana bisa dikatakan mereka berdua berselingkuh? Ya ampun, Karan. Kakakku luar biasa sekali ya. Karena dia seorang dokter, dia suka mendalami sebuah kasus sebelum mengambil kesimpulan. Dia tidak percaya sama sekali dengan sebuah insting. Padahal sudah jelas kalau itu nyata. Tepat sekali. Dia tidak percaya pada insting, tapi dia terlalu percaya pada keyakinan buta pada Prithvi. Benar sekali. Dengar, kalau kau percaya dan menghargai persahabatan kita, percayalah saat aku mengatakan ini. Aku melihat Prithvi dan Sherlyn bersama. Mereka berada di dalam mobil. Hanya mereka berdua. Aku melihatnya tadi malam. Dan mereka meninggalkan rumah secara terpisah. Lalu bagaimana mereka bisa bersama? Beritahu aku. Apa masalahnya? Kau dan aku juga meninggalkan rumah bersama-sama atau sendiri-sendiri, tapi kini pada akhirnya bepergian bersama dengan mobil yang sama. Apa ini berarti kita berdua berselingkuh? Dasar payah. Lakukan ini. Prita, ketika mereka melihatku, mereka mencoba untuk bersembunyi. Mungkin saja mereka bertemu untuk membicarakan sesuatu yang penting, dan setelah melihatmu mereka bersembunyi karena takut. Itu mungkin saja.
Sristi? Maksudku semuanya bisa terjadi, tapi menurutnya Prithvi tidak pernah salah. Sristi, aku tahu kau tidak suka kalau aku memihak Prithvi. Tapi izinkan aku mengatakan sesuatu pada kalian. Sebaliknya kau berpikir 2 kali sebelum mempertanyakan seseorang. Apalagi ini jika mengenai seorang perempuan. Gimana dompetku? Aku sedang duduk di sini bersama Sherlyn. Jadi dompetku seharusnya ada di sini. Tunggu dulu. Dompetku juga bisa berada di kamar Sherlyn karena aku sempat pergi ke kamar Sherlyn. Ya. Kalau begitu, apa maksud foto ini, hah? Baiklah. Kalau begitu, sekarang aku akan pergi mencari buku harian Sherlyn. Buku hariannya akan memperjelas segalanya. Apa aku benar? Sristi, aku ingin buku harian Sherlyn. Sekarang, cepat, cari. Baik, Karan. Dan kau, simpan foto ini. Pandangi fotonya dan ingatlah baik-baik kalau aku akan mencari buktinya, oke? Terus lihat ini. Foto ini memang terlihat agak aneh. Bagaimana jika mereka benar-benar berselingkuh? Siapa yang memasang lampu LED di sini? Bodoh sekali. Pintunya terbuka. Artinya Sherlyn sudah kembali ke rumah. Pestanya pasti berakhir lebih awal malam ini. Sayang, kau di mana? Sayang, Ibu sudah pulang. Cepat, sembunyi. Dia pasti ada di kamarnya. Sayang, kau ingin bersembunyi? Ibu sudah pulang, Sherlyn. Ayo keluarlah. Kau di mana? Siapa dia? Kenapa dia bersembunyi juga? Ayo cepat, cepat. Sristi, Sristi. Sristi pasti bersembunyi. Ya ampun, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kita akan ketahuan. Ayo sini. Oh, air, air. Diam, diam. Oh karam khudaya hai, tujhe mujhse milaya hai, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा, ओ तेरे संग यारा. Tuhan, apa yang aku lakukan? Siapa pria itu? Kenapa dia bersembunyi? Apa dia seorang pencuri?
Bagaimana kalau ada pencuri yang masuk ke dalam rumah? Tapi tidak ada pencuri yang mengenakan jas. Aku harus melihat wajahnya. Aku jadi penasaran siapa dia sebenarnya. Sayang, ayo keluarlah, jangan bersembunyi terus. Ya Tuhan, sepertinya ada seorang pria yang bersembunyi di balik kursi. Dia pasti pencuri. Dia seharusnya tidak mengetahui kalau aku sendirian di rumah. Kalau tidak, dia pasti akan berani menyerangku. Bagaimana kalau dia menikamku? Oh tidak, aku harus berpura-pura ada orang lain di rumah ini juga. Sayang, kau bersembunyi di sini? Dasar pria nakal. Apa Ibu Sherlyn berselingkuh dengan seseorang juga? Aku rasa kau ada di luar ya? Ya sudah, aku keluar ya. Oh begitu, dia adalah pacar Ibu Sherlyn. Ini aneh sekali. Apa benar dia punya pacar yang usianya sama dengan Bibi? Apa? Iya sayang. Seorang pencuri masuk ke dalam rumah. Kau jangan bersembunyi, ayo keluar. Dengar, aku bawa tongkat besi di tanganku, lihatlah. Kau bisa kehilangan nyawamu kalau aku pukul kepalamu. Kau mengerti? Ya Tuhan, Ibu Sherlyn tahu kalau kita ada di sini. Oh tidak, dia menuju ke arahku. Jika dia sampai melihatku, dia akan ingat pada masa lalu dan mulai menceramahiku. Aku tidak mampu menahan omelannya. Aku tidak boleh sampai ketahuan, kalau tidak akan bahaya. Dasar Sanjana. Jangan, Bu. Hati-hati, jangan hadapi dia. Nanti dia kalau bersenjata bagaimana? Bahaya untuk Ibu. Aku akan menelpon polisi. Ibu cari tempat yang aman ya. Jauhi pencuri itu, Bu. Jangan dihadapi. Tidak usah. Aku bisa menangani pencuri ini. Aku pikir ancamanku telah membuatnya takut. Tapi kau bisa menghubungi polisi kalau kau mau. Oh tidak, dia sedang bicara tentang memanggil polisi. Kalau begitu, aku harus menghentikan Sherlyn melakukan hal itu. Ya Tuhan, kenapa Prithvi menelponku? Ibuku sedang dalam masalah. Kenapa dia berulang kali menelponku? Siapa di sana? Daripada fokus memikirkannya, sebaiknya
Aku mencari bukti yang memberatkan Sherlyn dan Prithvi. Ayo keluar kalau kau berani. Siapa di sana? Ada apa, Bu? Ibu baik-baik saja? Iya, Nak. Aku baik-baik saja. Dengar dulu. Aku rasa aku harus secepatnya keluar dari rumah ini. Pencuri itu bersembunyi di dalam rumah. Aku akan keluar dan duduk di dalam mobil. Aku akan melihatnya saat dia meninggalkan rumah. Sementara itu, kau harus hubungi polisi secepatnya ya. Baik, Bu. Ide bagus. Ya Tuhan, Prithvi lagi. Hei, ayolah, jawab panggilannya sebelum terlambat. Wah, sial. Aku sudah menelponmu sejak tadi, Sherlyn. Kenapa kau tidak menjawab? Apa kau menikmati pestanya, ha? Diam. Aku sedang menelpon ibuku. Kau tahu, ada pencuri di rumahku. Kenapa kau berulang kali menelponku? Kalau aku membongkar rahasiamu, aku yakin kau pasti tidak akan bisa menghadapi siapapun di sini. Ingat itu. Kenapa sekarang kau diam saja? Kau menelpon lagi dan lagi. Apa yang begitu penting? Sekarang, beritahu di mana kau berada. Aku ada di luar rumahmu. Dan sebenarnya, akulah yang dicurigai oleh ibumu sebagai pencurinya. Apa? Kau jangan khawatir. Ibumu sepertinya belum melihatku. Dia mendengar langkah kakiku dan berasumsi bahwa itu adalah pencuri. Aku kembali untuk mengambil dompetku di rumahmu. Hanya untuk dompet? Apa begitu penting dompetmu? Sampai-sampai kau kembali ke rumah, kan bisa diambil nanti. Hei, dengar Sherlyn. Apa menurutmu aku bawa coklat batangan dan juga permen karet di dompetku? SIM-ku ada di dompetku. Aku tidak bisa mengemudi tanpa itu. Oleh karena itu, aku butuh dompetku sekarang juga. Apa kau mengerti? Kenapa kau tidak bertanya padaku sebelum kau pergi ke rumahku? Aku kan bisa memberitahumu kalau ibuku sudah datang. Apa perlu mengambil resiko sebesar ini? Tunggu, ibuku menelpon. Iya, Bu. Halo? Iya, Nak. Aku sudah menelpon polisi dan mereka akan segera datang. Kenapa ibu menelpon polisi? Bukankah kau menyuruhku menelpon polisi? Makanya aku telepon polisi. Sekarang jangan ganggu aku. Tutup teleponnya. Aku berdiri di luar rumah. Aku tidak akan membiarkan orang yang bersembunyi di rumah. Polisi akan segera datang dan menangkap pencurinya secepatnya. Mereka tidak akan bisa keluar karena hanya ada satu pintu di rumah ini. Bu, aku akan menelpon ibu kembali dalam beberapa menit. Punuh, dengar aku. Apa kau bisa pergi dari sana tanpa menimbulkan suara atau menyalakan lampu mobil? Dengar ya, aku ini bukan seorang pesulap yang bisa menghilang begitu saja. Polisi sebentar lagi akan datang. Kau tahu, ibuku itu membencimu. Dia pasti akan membuatmu ditangkap. Tolong keluar dari sana secepatnya ya. Sebaiknya hentikan omong kosong ini. Aku tahu segalanya. Jangan khawatir. Aku akan meninggalkan mobilku di sini. Dan aku akan berusaha keluar dari sini. Aku harus tinggalkan mobil di sini karena gerakan sekecil apapun akan membuatnya waspada. Ku tutup teleponnya sekarang. Aku pergi. Baik.
Tidak ada suara. Oh. Ada orang di luar. Diam. Aku Sristi, Karan. Aku Sristi. Sristi, Kenapa kau tidak datang lebih awal? Sristi, itu kau, syukurlah. Apa di dalam sedang hujan? Sebenarnya aku tidak sengaja. Oh, aku tahu. Kamar mandi tiba-tiba menyala. Kau tahu dari mana? Apa saja bisa terjadi dalam kondisi seperti ini. Karan, tidak aman untuk kita tetap di sini. Sebelum kita ketahuan, sebaiknya kita keluar dari sini secepatnya. Ngomong-ngomong, buku Randa mengira ada pencuri di rumah. Ayo cepat keluar. Ayo, cepat. pergi. Ayo, ya ampun. Ayo. Ya Tuhan, Ibu Sherin mengira ada pencuri di rumah. Kalau kita ketahuan bagaimana? Tidak. Dia pasti mengira kalau kita ingin jalan-jalan di rumah ini dan ingin mengobrol, itu saja. Diam, jika kalian berdua sudah selesai apa yang kalian cari, sebaiknya kita pergi saja. Tunggu Ayo. sebentar. Pegang foto itu dengan hati-hati. Ini adalah bukti penting. Jangan sampai hilang. Permisi. Bicaralah padaku dengan hormat. Jangan perintahkan aku. Aku tahu cara memegang foto. Jika kau mengatakan hal yang lain, aku akan merobeknya dan melemparkannya ke sini. Maaf ya, Kaprita. Kau boleh menunjukkan sikap seperti itu kepadaku, tapi tidak pada Karan. Gadis cerdas. Terima kasih, Karan. Dan aku tidak mau bertengkar denganmu. Kita lakukan tujuan kita. Temukan buku diarinya. Setelah itu, kita pergi dari sini. Apa kalian berdua gila? Ayo, sebaiknya kita pergi jika kalian tidak bisa menemukannya sebelum orang masuk. Ya ampun. Tergeletak tepat di depanku. Dan aku tidak menyadarinya. Itu terlihat seperti kotak perhiasan, apalagi. Itu memang kotak perhiasan. Ini kamus. Ini adalah kamus. Apa ini sebuah kamus? Ya. Sristi, bacalah. Tertulis buku catatan pribadi. Ini buku diari Sherlyn. Sherlyn dan Prithvi akan terungkap sekarang. Bagus. Ini telepon dari Nyonya Lutra. Iya. Halo? Prita, kemana kau tiba-tiba menghilang? Aku mencarimu, tapi Aku tidak bisa menemukanmu ataupun Sristi. Giris, Iya, Nyonya. apa kau melihat Karan? tidak, Nyonya. Aku tidak melihatnya. Kau tidak melihatnya? Di mana dia? Sebenarnya kami hampir sampai di rumah. Kami? Apa Karan dan Sristi bersamamu? Iya, keduanya bersamaku. Giris, kau boleh pergi. Prita, kau ada di mana, nak? Dimanapun kau berada, cepatlah pulang. Aku merindukan kalian bertiga di sini. Kalian seharusnya tidak meninggalkan Pesta, Maaf Nyonya Lutra, kami akan cepat ke sini ya. Ada apa Kak? Nyonya Lutra khawatir sekali. Ada pesta di rumahmu dan kita menghilang. Ayo kita pergi dari sini. Ayo Ya, cepat. ayo. Pertama kita selesaikan dulu tujuan kita. Aku tidak bisa membukanya, ini terkunci. Itu mudah, biar aku yang buka. Iya, berikan padanya. Buka dari jepitannya seperti yang kau lakukan di luar. Pin, Iya, tunggu sebentar ya. Tapi kuncinya terlalu kecil untuk jepitan ini, Kak. lupakan saja. Kita harus mencari kuncinya. Oke, Ayo. Apa? Maukah kau mencari kuncinya sekarang? Kalian berdua ini gila. Kita sudah sangat terlambat. Seseorang mungkin saja bisa masuk ke sini. Bagus. Satu lagi untukku. Aksai. Aku pikir kau minum terlalu banyak. Ini pesta keluarga. Ada banyak orang di sini. Aku pikir kau harus berhenti sekarang. Berhenti? Tolong.
Baiklah. Terima kasih, Aksai. Kau jangan berpura-pura. Bersikap sopan padaku. Aksai, kau mau pergi kemana? Kau ingin mengendalikan aku? Kau ingin aku menjadi budakmu? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Katakan. Jangan beritahu aku apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Aku tidak menyukainya. Aku ini calon suamimu. Jadi terimalah dan hormati setiap keputusanku, besar ataupun kecil. Mengerti? Atau perlu aku ulangi lagi? Lepas. Ini menarik. Kritika terlalu menyukai Prita dan Sristi. Dia berbicara kasar padaku. Dia pantas menerima ini. Aksai, kau menyakitiku. Memang kau terluka? Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau seperti ini sehingga membuat aku marah? Mengapa kau ketakutan? Aku tidak suka raut ketakutan di wajahmu. Ayo tersenyum. Tersenyum untukku. Ayo tersenyum. Nah, begitu. Lihatlah, kau terlihat sangat cantik sekarang. Aku mencintaimu, sayang. Apa kau tidak tahu? Aku bilang aku mencintaimu. Apa yang harus kau katakan? Aku juga mencintaimu. Bagus. Sudahlah. Sekarang ini pesta pamanmu. Jadi, maukah kau memesan sesuatu untuk tunanganmu? Ayo pesanlah. Kenapa melotot? Pelayan. Yang keras. Maaf, pelayan. Karen, cepat. Iya, ayo. Tunggu sebentar. Ya kita perlu melakukan satu hal sebelum berangkat dari sini. Ada apa? Hancurkan semua bukti kehadiran kita di sini. Maksudnya? Pernahkah kau melihat di film-film? Kita perlu mengembalikan semuanya pada tempatnya. Kalau tidak, Shelly nanti akan curiga. Wow, kau luar biasa. Terima kasih, Karen. Ya, cepat. Raki sedang menunggu. Iya. Bibi Safita. Salam. Diberkatilah kau, nak. Bibi, ini adalah Nyonya Sarla Aurora. Salam. Dia adalah ibu mertuanya dan dia adalah istriku. Aku yakin kau mengenalnya. Oh begitu. Aku sampai tidak mengenalinya. Berat badannya turun drastis. Bibi bilang apa? Berat badanku turun. Tidak mungkin. Malah nyatanya bertambah 2 kilo sebulan terakhir ini, Bi. Aku sudah bilang padamu, kau harus memeriksakan dirimu. Mahes, di mana Risab dan juga tunangannya? Aku mengirim Samir untuk memanggil mereka ke sini. Oh, itu, mereka datang. Oh iya. Salam, bagaimana kabarmu? Aku baik. Karina, izinkan aku mengatakan sesuatu. Kau berlidah tajam, tapi baik hati. Aku berharap perjalanan nenek nyaman. Oh, Salam, Nenek. Risab, senang bertemu denganmu. Coba lihatlah dia. Dia ini benar-benar tampan. Tidak ada yang lebih baik dari dia. Bibi, ini adalah Sherlyn, tunangannya Risa. Tidak usah, jangan lakukan itu. Karina pasti sudah menetapkan pertunangan ini, ya kan? Aku akan menemukan pasangan yang lebih baik untukmu. Dan aku akan menemukan seorang gadis cantik untukmu. Bibi, apa yang Bibi katakan? Kenapa kau menghentikan aku? Aku mengatakan fakta sebenarnya dan pikiranku maju ke depan. Lupakan, kenapa aku harus repot-repot? Aku benar-benar haus. Apa kau menyajikan minuman di pesta ini? Di mana barnya? Kau sepertinya sama denganku. Aku akan mengantarkanmu. Ayo, kita ke sana sekarang. Ayo. Tolong jaga mereka. Sherlyn, Ibu ini. tolong jangan merasa buruk dengan yang dia katakan ya. Dia bilang begitu dengan bercanda. Dia tidak bermaksud jahat. Jangan dimasukkan hati. Sekalipun dia merasa tersinggung, tidak akan ada bedanya. Sudah, jangan bercanda lagi. Dan ibu sudah lama sekali berdiri. Ayo, sekarang ibu duduk ya.
Ibu pasti lelah. Tuan Lutra, izinkan aku mendampingi ibu. Aku takut dia minum terlalu banyak. Permisi. Ya, silakan. Ayo, hati-hati, Bu. Permisi sebentar. Risab, dia akan menjadi istrimu. Katakan padanya jangan ingat kata-kata bibinya. Itu tidak perlu. Sebenarnya, jangan dimasukkan di hati kata-kata mereka. Itu biasa. Terima kasih banyak sudah datang. Bersenang-senanglah. Sherlyn tersenyum pada Prithvi. Apa itu tadi? Ada sesuatu yang mencurigakan. Samir, apa kau lihat Sristi? Aku sudah cari kemana-mana tapi tidak ada. Tidak, Nenek. Aku belum melihat Sristi. Jangan khawatir, aku akan menemukannya dan membawanya kepadamu. Hah, kau tidak tahu di mana dia? Itu aneh. Kau harusnya tahu keberadaannya. Jangan khawatir. Dia pasti ada di suatu tempat di sini. Kemana dia akan pergi? Aku akan pergi dan menemukannya segera. Sana, cepat kau cari. Dan kau harus menemukannya sebelum terlambat. Apa maksudnya? Aduh, apa kau tidak mengerti? Laki-laki macam apa kau? Kau sangat timpang. Kupikir anak laki-laki akan jadi bijaksana saat mereka besar nanti. Tapi kau sepertinya butuh waktu. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud, Nenek. Sudahlah, sana cepat cari Sristi dan katakan aku mencarinya, paham? Iya, baiklah, Nenek. Ya ampun, berhenti. Aku tahu mereka ada perasaan satu dengan yang lain. Mereka akan segera menyadari bahwa mereka sedang jatuh cinta. Kalau itu sudah terjadi, tring. Ponselnya di silent. Maaf. Halo? Halo? Sristi, kau di mana? Semua orang merindukanmu. Apa semua orang merindukanku? Bagaimana denganmu? Apa kau juga merindukanku? Iya. Tentu saja, aku juga merindukanmu. Tapi kenapa? Kenapa? Karena kau itu adalah penyemangat dari pesta ini. Pestanya pasti akan membosankan tanpa kehadiranmu, Sristi. Ayo cepat ke sini. Aku yakin kalau dia sebenarnya hanya gadis lincah dan juga tidak waras sepertimu yang bisa membuat pesta menjadi menyenangkan. Pestanya tidak menyenangkan jika kau tidak ada, Sristi. Maaf, Sristi. Jangan marah ya, jangan bertengkar. Karena aku menyebutmu tidak waras. Marah? Kenapa aku harus marah? Aku menganggapnya sebuah pujian. Kegilaanku membuat pesta menjadi menyenangkan. Itu bagus. Sudahlah, beritahu aku, kau ada di mana? Aku di luar. Aku sedang dalam misi yang penting. Sebenarnya, nyawa seseorang sedang dipertaruhkan. Ini penting dan rahasia, dan tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan ini. Ya Tuhan, Prithvi ada di sini. Aku mendapatkan getaran negatif saat ada dia. Aku tidak bisa memahaminya sama sekali. Jangan khawatir,
dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Dia akan segera berada di balik jeruji besi. Samir, Sri sedang sibuk sekarang. dia akan bicara denganmu nanti, oke? Tunggu sebentar. Bagaimana kau tahu dia bicara dengan Samir? Seorang kakak tahu akan segalanya. Aku bisa mengetahuinya dari cara dia berbicara dengannya. Ayo cepat. Iya. Ayo. Para hadirin sekalian, aku mohon perhatiannya sebentar. Pertama-tama terima kasih banyak sudah datang. Mereka bilang jodoh diciptakan di surga. Tapi menurutku, Tuhan mempertemukan orang-orang yang bertolak belakang. Sebagian besar pasangan berjauhan dan hanya sedikit pasangan yang berhasil mempertahankan kepribadiannya. Ada satu pasangan beruntung yang aku kenal. Mereka sedang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25. Ini perayaan perak mereka. Kakakku tercinta dan adik iparku yang paling cantik. Pesta hari ini diselenggarakan untuk merayakan ulang tahun pernikahan orang tuaku yang ke-25. Aku rasa semua orang di dunia juga sudah tahu bahwa sebuah perayaan tidak lengkap tanpa tarian. Untuk memeriahkan suasana, orang tuaku akan bergabung dengan kita di atas panggung. Tepuk tangan untuk mereka. Raki, jadilah penggoda dan tunjukkan kemampuanmu. Ayo. Ibu, jaga bahasa ibu. Memangnya Raki, salah. kenapa kau bilang begitu? Kau juga telah mengucapkan kata-kata berbunga-bunga. Apa? Iya, aku malu mengulanginya. Aku mengikuti seseorang. Sarla. Begitu. Itukah yang dia katakan? Putramu Mahes menikahi putriku. Ayolah Raki, kami ingin melihatmu menari. Iya, Raki. Ayo lakukanlah. Ibu pasti bisa. Ayo, menari. Ayo. Apakah kau ragu? Aku bisa meyakinkannya. Aku memiliki pengalaman 25 tahun. Ya. Samir, bersiap. Aku akan memberi isyarat padamu. Mulai. Kau harus bersikap romantis. Benar-benar romantis? Iya. Ini dia. Wow. Ayah, berlutut saja tidak cukup. Sayangku, sampai kapan kau akan membuatku menunggu? Apa maksudnya? Katakan iya padaku sayangku dan lihat apa yang terjadi. Apa? Aku sangat mencintaimu. Pembohong. Samir, Ayo cepat lakukan. musiknya. Iya, Inspektur. Aku tepat di luar rumahku. Iya, aku sudah memberimu alamatnya, kan? Kediamannya Kurana. Belum ada yang keluar. Gangguan apa ini? Apa yang dia lakukan di sini? Sedang apa dia di sini? Pegang ini. Tidak. Cepat pegang. Karan ini rahasia kita. Kenapa kau berikan pada Kapita? Ikuti aku. Tanamannya? Bagaimana bisa ada di sini?